Sebetulnya proyeksi dari Anda dari Panin Asset Management seperti apa terkait kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia khususnya terkait suku bunga acuan? Untuk penurunan suku bunga memang acuan utamanya adalah inflasi, tapi acuan tambahannya yang juga jadi pertimbangan adalah kurs nilai tukar. Nah, saat ini kurs nilai tukar kita masih jauh dari level ideal menurut saya, karena kalau, perkiraan nilai wajar harusnya di sekitar 14.800 mungkin sampai dengan 15.000. Nah, saat ini kan berkisar di 15.500-an. Dengan kondisi seperti itu, apabila dilakukan penurunan suku bunga lebih cepat, mungkin saja akan membuat, kursnya cukup sulit untuk menguat gitu. Nah, jadi penurunan suku bunga kemungkinan baru akan terjadi tahun depan ketika kurs nilai tukar lebih stabil. Oke, berarti proyeksi dari Anda apakah dapat dikatakan di akhir tahun 2023 ini Bank Indonesia tetap akan menahan suku bunga acuannya di level 6% Pak Rudi? Untuk akhir tahun ini kemungkinan besar, BI akan menahan suku bunga, walaupun secara historis beberapa kali BI juga, kadang-kadang dia mengambil langkah lebih cepat. Jadi orang tidak duga-duga, dia naikkan atau dia turunkan. Cuma untuk tahun ini rasa-rasanya, dia belum akan melakukan hal tersebut. Oke, baik. Secara persentase antara menaikkan suku bunga dan juga menahan suku bunga dari Panin Asset Management di persentase berapa peluangnya, Pak Rudi? Untuk persentase menahan suku bunga mungkin ada di 80-90%. Oke, baik. Karena kecil sekali begitu ya untuk Bank Indonesia menurunkan atau membangkas suku bunga acuan di tahun 2023 ini. Kalau melihat juga begitu kondisi dari pernyataan The Fed yang mana mengatakan di tahun 2024 nanti terdapat peluang dari The Fed untuk menurunkan 3 kali untuk suku bunga acuannya. Sebetulnya nantinya refleksinya terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia akan seperti apa sih di tahun depan, Pak Rudi, selain juga ikut memangkas suku bunga? Eee, Apabila Amerika mulai menurunkan suku bunga dan saya harus tambahkan ya, rupiah, menguat ya, dalam hal ini dolarnya melemah karena Amerika menurunkan suku bunga, itu menjadi momentum. Apabila Amerika Serikat telah menurunkan suku bunga, tapi karena satu dan lain hal, nilai tukar masih di 15.500 atau bahkan mendekati 16.000, bisa saja hal tersebut menunda penurunan suku bunga. Jadi, kalau saya lihat penurunan suku bunga di Amerika itu juga harus diikuti dengan pelemahan daripada US dollar. Nah, harus dua-duanya terpenuhi, barulah Indonesia punya posisi yang baik untuk menurunkan suku bunga. Apabila hanya salah satunya saja, terutama di kurs nilai tukarnya tidak terjadi, meskipun Amerika menurunkan suku bunga, penurunan kita juga mungkin tidak akan terjadi di awal-awal tahun. Mungkin bisa di kuartal 2, 3, atau bahkan 4. Oke, kami pertegas kembali Anda melihat bahwa apabila The Fed menurunkan suku bunga tidak seraya juga membuat suku bunga Bank Indonesia juga ikut turun, begitu Pak Rudi? Karena pada saat itu harus melihat dulu apakah nilai tukar daripada dolar juga melemah. Nah, kalau nilai tukar dolarnya tetap kuat, sehingga nilai tukar rupiahnya masih tinggi seperti sekarang ini, kemungkinan untuk menurunkan suku bunga juga menurut saya lebih kecil. Jadi saat ini ketika inflasi sudah terkendali, yang menjadi perhatian berikutnya adalah kurs nilai tukar. Nah, kurs nilai tukar kadang-kadang tidak serta-merta. Dia bisa bergerak lebih cepat, kadang-kadang juga setelah itu baru dia bergerak. Oke, baik. Apabila dalam kondisi tersebut begitu ya, dari suku bunga The Fed menurunkan suku bunga acuannya, tapi Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga acuannya, ini melihat spreadnya seperti apa nantinya? Apakah memang akan terjadi capital outflow di tahun 2024 nanti, Pak Rudi? Kalau capital outflow itu kadang-kadang dia tidak tergantung kepada suku bunga, tapi dia melihat kepada yield obligasi. Nah, sekarang, bunga Amerika kan di 5%-an gitu, 5, sekian persen. Dia punya yield obligasi 10 tahun yang tadinya sempat 4%, sempat mendekati 5%, sekarang di 4% lagi gitu. Jadi, yang menjadi acuan pasar itu biasanya atau yang mencerminkan daripada perubahan suku bunga di pasar itu adalah di yield obligasinya. Nah, kalau misalnya yield obligasinya masih tinggi, menurut saya nilai tukar US akan menguat. Kalau yield obligasinya sudah turun, nah ada kemungkinan dolarnya bisa melemah. Nah, saat ini saya melihat sudah terjadi penurunan yield yang cukup signifikan,
sejak diumumkan bahwa ada kemungkinan bunga akan dipangkas 3 kali tahun depan. Cuman saya melihat marketnya juga mungkin terlalu optimis gitu. Jadi kenaikannya bisa terlalu besar sehingga belum tentu The Fed-nya nyaman karena The Fed-nya ini masih tetap ingin mengendalikan inflasi. Kalau misalnya yield obligasi turun terlalu cepat, itu bisa menggagalkan dia punya rencana untuk menurunkan inflasi. Oke, baik. Walaupun ekspektasinya dan dari pernyataannya ini akan ada begitu ya penurunan suku bunga dari The Fed sebanyak 3 kali di tahun 2024 nanti, apakah para pelaku pasar sebetulnya sebelum dari pernyataan Jerome Powell terkait penurunan suku bunga atau pemangkasan dari The Fed begitu, ini apakah memang sudah diproyeksi atau diprediksi bagi para investor ataupun pelaku pasar, Pak Rudi, sebelumnya? Saat ini harga obligasi negara, mau yang Indonesia maupun yang dolar, itu sudah merefleksikan penurunan suku bunga. Jadi market itu ibaratnya buy on rumor, sell on news gitu. Nah, yang harus jadi perhatian adalah kadang-kadang market itu terkadang terlalu optimis atau terlalu pesimis gitu. Nah, terlalu optimis itu misalnya harga yang wajar itu harusnya bunganya turun 3 kali, turun 0,75. Tapi orang sekarang beli dengan asumsi bunganya akan turun 1% sampai 1,5%. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu kadang-kadang menyebabkan harga obligasi jadi terlalu mahal atau terlalu murah. Saat ini saya melihat marketnya sedikit terlalu optimis. Jadi kenaikan harga obligasinya menurut saya cukup signifikan. Nah, kalau seperti itu, walaupun kedepannya suku bunga akan turun, sedikit-sedikit gejolak itu akan ada karena mungkin naiknya terlalu tinggi. Oke, marketnya terlalu optimis. Dengan optimis yang terlalu besar juga di market ini sebetulnya bagi pasar investasi bisa berdampak baikkah atau burukkah? Andai buruk antisipasinya harus seperti apa, Pak Rudi? Kalau secara valuasi, kalau naiknya terlalu cepat, ya mungkin sedikit banyak ada technical corrections. Kalau secara kebijakan bank sentral, kan bank sentral terutama Amerika ya, target inflasinya memang sudah makin mendekat, tapi belum tercapai. Mereka menargetkan 2%. Sekarang inflasi totalnya di 3, sekian persen, inflasi intinya masih 4% gitu. Jadi kalau misalnya masih belum mencapai target dan harga obligasi terlanjur sudah naik terlalu cepat sehingga yieldnya sudah terlanjur rendah, bisa memicu bank sentral memberikan pernyataan yang negatif. Itu pernah kejadian di bulan September yang lalu, di mana pada waktu itu marketnya sudah kadung optimis duluan, harganya sudah rally tinggi, tiba-tiba bank sentralnya bilang, ya saya mungkin akan naikkan suku bunga. Kenapa? Karena kalau terlalu optimis, yield obligasi turun terlalu cepat, itu akan berpengaruh kalau di Amerika itu berpengaruh ke seperti suku bunga KPR. Ya, jadi kan dia mau kendalikan harga. Jadi salah satu cara mengendalikannya menetapkan suku bunga kredit yang tinggi. Suku bunga kredit yang tinggi ini acuannya yield obligasi pemerintah. Kalau yieldnya sudah terlanjur turun, kemudian bunga kreditnya terlanjur turun, itu akan membuat rencana pengendalian inflasinya menjadi terhambat gitu.